Kita lanjutkan kajian tafsir. Sebelumnya kita membicarakan tentang keadaan orang kafir nanti di akhirat, yang satu sama lain menjadi musuh, yang hubungan satu sama lain mereka semuanya terputus. Kemudian Allah melanjutkan, ini ayat disebutkan dalam tafsir, diturunkan oleh Allah tentang orang yang mengharamkan sebagian binatang, karena dalam jahiliyah itu ada sebagian sawaib namanya. Binatang sawaib artinya unta ataupun binatang yang lain yang dinadarkan untuk patung. Jadi ini unta senada bernadar untuk patung fulan. Bagi mereka itu unta itu nggak boleh dimakan lagi karena sudah jadi makanan patung. Jadi dalam keyakinan jahiliyah dulu sebelum Islam, saibah itu hukumnya haram. Saibah hukumnya haram bagi mereka. Jadi binatang yang sudah dinadarkan untuk patung bagi mereka hukumnya tidak boleh dimakan lagi sampai mati, mungkin dibiarkan. Contohnya, misalkan mereka sebagian yang bernadar seperti in qadimtu fi safari fanaqati saibatul lil asnam. Ini contohnya, contoh nazar mereka. Ini kalau saya sampai pulang ke rumah dengan selamat, maka untaku jadi saibah tu asnam. Artinya untaku itu jadi nazar untuk patung. Sehingga fadasir la milka li ahdin 'alaiha wa la tukal wa in dzukiyat. Maka binatang tadi yang sudah dinazarkan untuk patung itu bagi mereka keyakinan jahiliyah tidak menjadi milik seseorang. Seperti kalau dalam Islam sekarang seperti harta wakaf, bukan milik seseorang lagi. Jadi bukan lagi milik si yang punya tadi. La milka li ahadin, maka binatang tadi tidak boleh dijadikan kepemilikan salah satu orang pun. Kemudian wala tu'kal, dan tidak boleh dimakan. Binatang tadi tidak boleh dimakan. Wa in dzukiyat, walaupun sudah disembelih. Nah, walaupun sudah disembelih, bagi mereka binatang yang sudah dinazarkan untuk patung tidak boleh dimakan. Begitu juga contoh yang lain, bahiratin. Kalau di ayat Al-Quran, man ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Ini beberapa binatang yang dalam keyakinan jahiliyah haram. Contoh yang pertama tadi saibah. Contoh yang kedua bahirah. Bahirah artinya binatang yang dinazarkan susunya untuk patung. Ini susu binatang ini saya bernazar untuk patung. Ini susunya, bukan binatang. Itu namanya bahirah. Sedangkan wasilah allati tabqar bil unsa thumma tatba'uha bil unsa. Jadi al-wasilah artinya binatang yang melahirkan anak yang betina, kemudian anak yang kedua anak betina lagi. Jadi dua kali berturut-turut anak betina yang dilahirkan. Maka ibunya tadi menjadi atiqatil asnam. Ibunya tadi otomatis menjadi atiqah, artinya merdeka, orang binatang yang dimerdekakan oleh patung. Akhirnya ini binatang sudah dimuliakan di sisi mereka. Binatang yang ibu tadi sudah mulia di sisi mereka ini karena ini dianggap binatang yang sudah dimerdekakan oleh patung dalam keyakinan jahiliyah. Akhirnya la yuhmal 'alaiha, tidak boleh kita kendarai, tidak boleh kita naik, tidak boleh kita duduki dia. Wala yu'kal labanha, dan susunya tidak boleh dimakan lagi, tidak boleh diminum. Wala lahmuha, begitu juga dagingnya tidak boleh dikonsumsi.
Ini beberapa binatang yang menurut jahiliyah haram. Jadi yang pertama saibah, yang kedua bahirah, yang ketiga wasilah, yang terakhir ham. Ham artinya fahlul ibil, kambing apa namanya, unta jantan. Unta yang jantan yang tugasnya apa namanya, tugasnya dia memperanak yang betina yang lain. Jadi unta jantan yang yudrab muddatan fil ibil ma'lumah. Tugas dia untuk memperanak dikasih waktu dalam jangka waktu tertentu. Ya, misalkan ini unta ini dia harus menjima sama perempuan, sama yang betina selama setahun 2 tahun. Kalau misalkan unta jantan tadi menyelesaikan tugasnya selama 2 tahun, dia memperanak yang betina dalam waktu yang ditentukan tadi, sara atiqan lil asnam. Maka pada unta tadi yang jantan menjadi unta yang dimerdekakan oleh patung juga. Akhirnya nggak boleh dimakan lagi karena ini sudah merdeka, nggak boleh dimakan, nggak boleh diapa-apakan lagi. Nah, ini beberapa binatang yang menurut jahiliyah hukumnya haram. Yang pertama saibah, yang kedua wasilah, yang ketiga bahirah, yang terakhir ham. Ini bagi mereka itu haram beberapa binatang. Kemudian Allah menurunkan ayat untuk menjelaskan hukum yang hakiki tentang hukum yang benar tentang beberapa binatang tadi. Ya ayyuhan nas, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai para manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang ada di bumi, makan yang halal lagi yang baik. Ini thayyibah sifat untuk halal, karena sesuatu yang halal pasti baik. Jadi ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halala. Wahai manusia, makanlah apa saja yang ada di bumi, tapi syarat yang halal. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kemudian tentang makanan yang halal, dalam hal ini ulama menjelaskan secara khusus itu di babul at'imah, bab tentang makanan, mana saja yang haram, apa saja yang halal. Jadi semua termasuk soal binatang, masalah binatang semuanya disebutkan ulama, termasuk contoh yang tidak boleh dimakan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, serangga nggak boleh dimakan. Serangga yang kecil, kecoa, ataupun serangga yang lain itu tidak boleh dimakan. Rayap, kadang-kadang orang rayap dimakan. Termasuk yang nggak boleh dimakan dikonsumsi kodok, itu haram dimakan. Karena dalam Islam kodok haram dibunuh. Jadi akhirnya ulama memahami berarti haram dimakan, karena nggak ada cara untuk makan tanpa dibunuh. Orang memakan tapi nggak boleh mati. Jadi nggak boleh dikonsumsi kodok. Termasuk anaknya kodok yang cebong. Itu sebagian daerah saya lihat di YouTube ada masyarakat cebong dimakan. Ya subhanallah. Itu beberapa binatang. Semua ada bab dalam kitab fikih namanya babul at'imah. Bab tentang makanan-makanan yang halal dan yang haram. Yang burung yang memiliki kuku yang tajam seperti halnya burung elang, itu haram dimakan. Jadi semua disebutkan sampai kata ulama yang pertama untuk menentukan binatang halal atau haram, yang pertama dilihat nas Rasulullah. Kalau misalkan ada nas Rasulullah, contoh walahmal khinzir, itu nggak boleh dimakan. Lahmal khinzir, daging babi, itu mutlak nggak boleh dimakan. Karena memang ada hadis, ada ayat secara khusus yang menyebutkan tentang hal haramnya daging babi.
ataupun jadi yang pertama, urutan pertama ada hadis ataupun ada ayat yang menjelaskan secara khusus tentang hukum binatang pula, binatang. Ataupun yang kedua, misalkan tidak ada hadis, diserupakan dengan binatang-binatang yang dipahami dari hadis secara umum, dari hadis yang umum. Sampai yang terakhir, kalau misalkan tidak ada nas sama sekali, ini binatang nggak ada nas sama sekali, tidak ada hadis, tidak ada ayat yang bisa dipahami sama sekali binatang. Sampai akhirnya solusi terakhir, kalau dalam mazhab Syafi'i ditanyakan ke orang Arab. Jadi, tapi orang Arab yang dimaksud orang Arab yang bukan orang Arab terlalu fakir, karena kalau orang Arab lagi fakir, lagi musim paceklik, itu dimakan apa saja, karena lagi lapar. Itu ditanya ke orang Arab, bagi mereka ini binatang jijik atau tidak. Nah, kalau mereka menganggap bahwa ini binatang jijik, berarti nggak boleh. Tapi orang Arab yang dimaksud bukan Arab, bukan warga negara Arab sekarang, tapi Arab yang memang keturunannya asli Arab, keturunannya asli keturunan Arab. Karena orang Arab itu biasanya dia terlalu milih dalam makanan. Seperti halnya udang, itu banyak mereka nggak mau, jijik katanya. Udang, terus cumi, sebagian dari orang Arab itu jijik dia, nggak mau makan. Malahan di sebagian tempat dari dicari tempat kita belajar, sebagian orang Arab dibeli buat kambing. Subhanallah, ikan teri jadi makan kambing, jijik mereka. Makanya dalam fikih Islam, apabila ada binatang yang tidak diketahui statusnya, ini binatang halal atau haram, solusinya ditanyakan ke orang Arab. Apabila orang Arab mengatakan, ini binatang ini nggak jijik, jadi silahkan makan. Tapi kalau bagi orang Arab hukumnya, bagi mereka sangat jijik, hukumnya dianggap haram. Jadi makanlah dari yang ada di bumi yang halal. Kemudian kata Allah, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, dan jangan kamu ikuti langkahnya ataupun jalannya syaitan. Jalannya syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, karena syaitan bagi kamu itu adalah musuh yang nyata. Artinya musuh yang benar-benar musuh. Karena definisi musuh ketika ulama mendefinisikan al-musuh man yafrah bihuznik wa yahzun bifarahik wa yatamanna zawala ni'matik. Itu makna musuh. Orang yang senang ketika kamu susah dan susah ketika kamu senang, dan berharap hilang nikmatmu. Nah, itulah musuh. Ketika kita senang, dia susah. Ketika dia susah, kita senang. Kemudian dia berharap untuk supaya nikmat kita dihilangkan, hilang nikmat. Nah, itu baru musuh. Itu musuh dalam bahasa Arab. Aduun itu termasuk syaitan. Syaitan adalah musuh. Pada dasarnya hubungan satu manusia dengan manusia yang lain, kalau hubungan dari segi fitrah manusia, pasti fitrah manusia membimbing untuk bersatu manusia ini, tidak saling iri, tidak saling dengki. Cuman yang membuat seseorang manusia iri, dengki, itulah sebenarnya pengacau antara keduanya, yaitu syaitan. Syaitan ini itulah perusak hubungan dua orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna asy-syaitana yanzaghu bainahum, inna asy-syaitana kana lil insani aduwwan mubina." Jadi syaitan yang sebenarnya dua manusia, kalau fitrah manusia dia tidak mau bermusuhan dengan satu sama lain. Dia mau, yang namanya fitrah manusia membimbing untuk satu sama lain saling mencintai. Cuman kenapa timbul kita sekarang saling benci? Si A benci ke si B benci ke si C, saling membenci. Itu sebenarnya inna syaitana yanzaghu bainahum. Sebenarnya syaitan yang menjadi penengah antara keduanya.
yang membuat sehingga salah satu membenci yang lain. Jadi yang sebenarnya musuh yang utama adalah syaitan. Musuh yang utama manusia adalah syaitan, bukan manusia. Manusia itu cuma manusia yang lain yang menjadi musuh kita. Sebenarnya yang membuat dia musuh kita adalah syaitan. Makanya musuh yang sebenarnya adalah syaitan. Musuh yang sebenarnya adalah syaitanir rajim. Kata Allah, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Artinya karena syaitan ini menjadi musuh dari kita, yang pertama dia tidak mau kita melakukan ibadah. Semua bentuk kebaikan dia berusaha untuk menghalangi. Kemudian yang kedua, semua kejahatan dia berusaha supaya kita melakukan. Nah, tujuannya satu, supaya manusia terjerumus ke dalam maksiat Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala cara dia lakukan sampai dia melakukan untuk membuat permusuhan antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya yang namanya mukmin itu pada dasarnya bersaudara. Ikhwah artinya saudara fil nasab pada dasarnya. Ini dalam hal ini Allah seolah-olah Allah ingin menyebutkan kepada kita umat Islam yang bahwa hubungan Islam itu hampir sama dengan hubungan nasab. Walaupun dari segi hukum syariat ada sebab beda, tapi dari segi harus saling mencintai, harus saling tolong-menolong, itu hukumnya sama seperti saudara senasab, Malahan di awal-awal Islam ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu yang kawan se-Islam itu sama seperti kawan senasab sampai di beberapa hukum nasab, termasuk faraid, warisan. Itu di awal-awal Islam dulu, orang yang saudara se-Islam itu mendapat warisan dari saudaranya. Baru kemudian dinasakh hukumnya ketika Islam sudah kuat. Nasakh hukumnya bahwa hubungan warisan ini tidak boleh tidak boleh didapatkan melalui saudara se-Islam, tapi harus saudara senasab, lewat nasab ataupun lewat perkawinan suami istri. Cuman itu saja. Tapi di awal Islam seseorang mendapatkan warisan dari saudaranya yang muslim, walaupun bukan senasab. Nah, itulah yang seharusnya manusia. Innamal mu'minuna ikhwah. Cuman yang membuat seseorang satu sama yang lain bermusuhan adalah syaitan sebenarnya. Ini seperti halnya yang diakui oleh Sayyidina Yusuf alaihissalam ketika beliau bertemu kembali sama saudaranya yang di awal, padahal saudaranya ingin membunuh beliau. Ini kata Sayyidina Yusuf, innahu ahsana bi innahu ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi. Allah telah berbuat baik kepadaku, kata Sayyidina Yusuf, wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn, karena Allah telah mengeluarkanku dari penjara. id akhrajani minas sijn wa ja'a bikum minal badwi. Allah telah membawakan kalian dari daerah perdesaan untuk dipertemukan dengan Sayyidina Yusuf di perkotaan, di kota. Wajabikum minal badwi min ba'di an nasakha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan membuat permusuhan, akhirnya yang sebagian saudara Sayyidina Yusuf ingin membunuh Sayyidina Yusuf. Itu kata Sayyidina Yusuf, sebenarnya bukan saudara beliau yang salah, tapi syaitan yang membuat mereka sehingga bermusuhan dengan Sayyidina Yusuf. Makanya pada hakikatnya yang menjadi musuh manusia adalah syaitan. Satu manusia bermusuhan dengan manusia yang lain, itu pasti sumbernya bukan dari manusia,
Sumbernya adalah syaitan. Syaitan yang membuat satu manusia dengan manusia yang lain saling bermusuhan. Makanya dalam Islam juga ketika seseorang marah, apa yang dituntut? Rasulullah ketika marah dengan, misalkan kita marah dengan seseorang, itu dituntut untuk baca astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ataupun kalau misalkan masih belum hilang marah, kita dituntut untuk berwudu. Untuk berwudu. Kalau lagi berdiri disuruh untuk duduk. Karena itu cara-cara untuk menghilangkan kemarahan yang dari situ bisa dipahami yang bahwa sebenarnya yang membuat marah adalah syaitan. Maka musuh yang sebenarnya adalah syaitan yang membuat satu manusia dengan manusia yang lain bermusuhan, pada dasarnya adalah syaitan. Maka musuh berarti seharusnya si A sama si B bermusuhan. Yang membuat dia bermusuhan adalah syaitan. Maka sebenarnya musuh mereka berdua adalah syaitan. Adalah syaitan. Jadi wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan, kata Allah. Wahai Muhammad, tolong sampaikan ke hambaku, yaqulu allati hiya ahsan. Mereka berusaha berbicara sesuatu yang baik. Jangan mencaci kawannya, jangan menghina kawannya. Kenapa alasannya? Inna syaitana yanzabu bainahum. Karena syaitan ini membuat permusuhan antara manusia. Inna syaitana yanzabu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Karena syaitan musuh yang nyata bagi manusia. Jadi kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi jangan kamu ikuti langkahnya syaitan. Apa makna langkah syaitan? Artinya tazyin syaitan, hiasan syaitan. Karena tugas syaitan, sebelum ma'ruf tugas syaitan. Syaitan dia tugas utama untuk menghiasi yang jelek seolah-olah baik. Itu tugas syaitan. Yang jahat dihias sebagai demikian rupa sehingga nampak seolah-olah baik. Syaitan yang dasarnya tidak bermanfaat dihiasi sama syaitan seolah-olah bermanfaat. Yang dasarnya sampah menjadi yang dasarnya sampah, tapi dihias sama syaitan seolah-olah menjadi perhiasan. Itulah tugas syaitan. Jadi wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti jalannya syaitan, artinya hiasannya syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Semoga kita sanggup melawan syaitan, sehingga tidak terjadi permusuhan antara satu kita dengan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.